Bapak Amin, Bapak RT, para kasatuhan, dan semuanya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan walafiat, sehat lahir batinnya, sehat lahirnya, dikuatkan iman Islam kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam dan Allah dipacurahkan kepada Nabi Bala wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat serta para pengikut akhir zaman. Alhamdulillah kita berkumpul di malam ke-7 untuk mendoakan almarhum Bapak Fatah bin Akib Panci atas wasilah utang Sohibul Ben. Mudah-mudahan kita di sini baca doa bersama khususkan untuk almarhum Bapak Fatah bin Panci dan umumnya almarhum kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya itu pengingat PPD khusus buat saya sendiri dan buat jamaah, wabil khusus buat keluarga besar, anak mantu yang masih hidup, di mana dalam hadis ya taul mayta salasun akan ikut peserta mayat 3 perkara. Yang pertama aluhu wa maluhu wa akmaluhu, akan ikut beserta mayit 3 perkara. Pertama keluarganya, kedua hartanya, dan ketiga amalnya. Payarji isnani, dan yang kedua akan kembali lagi ke rumah, keluarga dan hartanya ketika ngantar mayat ke alam kubur, yang pakai mobil, pakai motor, yang jalan kaki dan sebagainya, semua keluarga dan harta akan pulang kembali. Wayab wahidan, yang tetap satu amal ibadahnya ketika masih jumenang di alam dunia. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kalau memang almarhum meninggalkan hartanya sebelum dibagikan harta waris tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dirapikan buat almarhum. Satu di antaranya masalah utang piutang kalau memang ada. Kedua, masalah sedekah yang berkaitan dengan almarhum. Baru setelah itu, kalau memang mau diberi harta warisnya, rapikan dulu yang berhubungan dengan mayat tersebut. Yang sedekah tersebut bisa dikatakan untuk mengurus jenazah, mengurus tahlilnya dari malam pertama sampai ke-7, malam 40, 100 dan 60 tahun. Dan di samping itu ada yang lebih penting, ada yang namanya pidyah. Pidyah selagi ada harta almarhum tinggalannya, maka kalau memang mau dipidyahkan silakan pidyahkan. Itu tanda sayang keluarga ke ahli kubur. Jadi pidyah kudu jelas hitungannya. Contoh begini, yang dipidyahkan buat almarhum itu kurang lebih ada 6 poin. Pertama, pidyah sholat. Kedua, pidyah puasa. Ketiga, pidyah hakullah, hak Allah. Keempat, hakul adami, hak sesama manusia. Dan kelima, sumpah palsu. Arti sumpah palsu, pasti dalam hidup manusia banyak ingkar janji, salah kata dan yang lainnya. Dan keenam, mandi junub. Mandi junub kurang lebih dan hidupnya maka dipidyahkan. Ini kalau kamu pakai pidyah ya. Bagaimana cara hitung pidyahnya? Pertama, pidyah sholat. Kalau pidyah sholat dihitung, yang lainnya ikut ke pidyah sholat tersebut. Satu waktu pidyahnya 1 liter. Menurut Imam Hanafi, berarti 5 waktu 5 liter. Ditambah sunat 1 liter, berarti 1 hari pidyahnya 6 liter. Dikali sebulan, dikali 1 tahun. Kalau sumpah beras kita ambil harga 10.000, 1 hari berarti 60.000.
dikali 1 bulan kali 1 tahun kurang lebih 20 juta itu fidyahnya. Cuma ada keringanan. Kalau menurut Imam Hanafi, fidyahnya boleh dikembalikan kembali. Beda dengan Imam Syafi'i, fidyah kudu pakai beras, nggak boleh diganti yang lain, dan ijab kabulnya nggak boleh dibalikan kembali. Contoh, akibatnya umur seumpama kita ambil 80 tahun, dipotong balik Imam Syari 15 tahun, berarti sisa 65 tahun. Nah yang perlu dipindahinnya 65 tahun, sedangkan anggarannya punya 20 juta untuk 1 tahun. Nah kita ijab kabulnya ke 65 orang, nggak ada 65 orang, ada 30 orang, berarti ijab kabulnya 1 orang 2 kali ijab kabul. Nanti hartanya itu juga, itu bisa boleh pakai emas, minjam, keluarga dikumpulkan dari si A emas umpama 5 gram dengan jumlah umpama 5 juta, tulis ini plastikin. Di si B 5 gram jumlah 5 juta, tulis seharga 20 juta, fidyah untuk 10 tahun. Nanti setelah fidyah emas tersebut dikembalikan masing-masing pemiliknya. Nah itulah perlunya ada pemahaman ini, adanya 4 mazhab supaya mempermudah bagaimana orang susah supaya bisa fidyah. Paling kita nganggarin buat yang nerima fidyah. Kalau di saya rata-rata yang nerima fidyah yang propin minimal paling kecil saya 100.000. Nah fidyah yang 20 juta, sumpama asli saya fidyah anu bin anu, sholat selama 1 tahun, saya terima fidyahnya Pak, saya sedekah kembali, itu betul. Itu mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i nggak boleh dibalikin lagi. Nah sampai 65 putaran. Jadi kalau orangnya ada 30, kurang lebih 2 kali ijab kabul seorangnya supaya sampai 65 putaran. Itu boleh pakai emas, minjam dulu di keluarga. Jadi kalau di guru saya di Kerawang, ya itu ketika mayit lagi dipandiin, sebagian keluarga fidyah dalam musola. Jadi fidyah selesai, mandiin mayit selesai, itu yang paling abdol. Kalau kita sumpah nggak mampu hari ke-7, nggak mampu hari 40, nggak mampu hari ke-100. Sumpah kalau ada keluarga 4 orang yang punya emas 5 kali 5 gram, emasnya 1 juta, berarti kalau 20 gram 20 juta cukup buat fidyah. Selesai fidyah, kembalikan lagi. Tetap minjemnya sudah ijab kabul. Nih dek, saya minjem emas 5 gram, harga 5 juta. Ada ijab kabulnya. Pas selesai, dek saya bayar tadi emas 5 juta. Setelah beres fidyah. Adapun beras kita beli sekarang 2 karung diplastikin, ada yang 3 liter, ada yang 5 liter, itu bukan fidyah namanya, itu masuk sodako. Jadi fidyah mah hitungannya kudu jelas. Setelah fidyah sholat selama 65 tahun beres, ganti fidyah puasa. Nah fidyah puasa enggak setiap orang menerima fidyah puasa, cukup 1 orang. Barangnya itu juga yang tadi 20 juta. Ini saya fidyah puasa anu bin anu seumur hidup. Saya terima fidyah anu bin anu puasa seumur hidup, saya balikin lagi. Nah itu buat Imam Hanafi momentum sodakoh, acara yang sangat baik sehingga jamaah waktu itu bisa sodakoh 20 juta dengan harga, dengan barang itu juga. Itulah mudahnya kita ada 4 mazhab. Satu sisi kita nggak mampu pakai mazhab ini, maka mazhab ini. Kalau mazhab Syafi'i kita kudu harus ada hitungannya. Hitungannya begini. Kalau mazhab Syafi'i dalam hidup berapa kali dia dikali sholat? Kudu ada absen. Berapa kali dengan puasa? Nah sedangkan nggak ada yang ke situ. Nah makanya pakai mazhab Hanafi supaya lebih ringan dan lebih mudah dipukul rata semua. Terus fidyah hakullah, antara hubungan manusia dengan Allah, dipidyahan selama seumur hidup, barang nanti itu juga. Hubungan antara makhluk agami, hubungan antara manusia dengan manusia, namanya hidup pasti punya salah sesama manusia, maka dipidyakan seumur hidup. Itu kalau mau pakai, dan pidyah pakai harta peninggalan almarhum kalau memang ada. Kenapa saya buka masa ini di almarhum? Karena yang ke bawah adalah
amal sedekah jariyah yang dilakukan oleh ahlinya masih hidup, niatnya pahalanya buat ahli kubur. Wayabqa wahidan, yang tetap cuma satu, amali, yaitu amalnya, harta dan keluarganya akan pulang kembali. Nah setelah beres biaya fidyah, biaya untuk urusan tahlil selama 1 tahun, maka silakan kalau mau diberikan harta warisnya dengan konsisten, harus yang paham. Laki-laki 1/2, perempuan 1/4. Gampangnya laki-laki 1, perempuan setengahnya. Nanti ada asobah bidwair, ada asobah binafsi. Apa asobah binafsi? Karena masih ada nenek. Seorang ibu yang masih hidup itu 1/6, dan dia pun nanti akan ada biayanya untuk ngurusin, di mana satu waktu wafat juga. Jadi harta warisan tidak boleh dibagikan semua, masih ada setelah orang tua yang masih hidup. Contoh, nenek patah peninggalan seumpama 800 meter, yang bagian semua. Setelah beres pengurusan untuk tali setahun dan sebagainya, kita ambil 700 meter buat dibagi ahli waris. Laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa. Contoh anaknya seumpama 6, laki-laki 3, perempuan 3. Nah laki-laki kita kasih 150 meter, perempuan berarti sakornya 75 meter. Berarti kalau laki 3 450 meter, perempuan separohnya 75 meter kali 3 225 meter. Berarti masih ada sisa 125 meter. Nah sisanya itu adalah buat istrinya, suatu saat nanti akan ada pengurusannya. Oh Pak Ustaz, kalau begitu nggak adil. Justru Al-Quran adil. Dengan demikian, laki-laki dapat 150, perempuan 75. Sekarang yang perempuan pas punya suami, nanti dari suaminya sama, dia dapat 1 juga. Jadi adil. Jadi saya sebut adil itu bukan berarti perempuan 100, laki 100. Al-Quran nggak demikian. Yang disebut adil itu kita konsepnya sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau perempuan 1, laki-laki separuhnya Bang itu. Jadi walahun nisfu kata Al-Quran, dan walahu, dan bagi perempuan itu nisfu setengahnya. 1/2 untuk laki-laki, 1/4 untuk perempuan, 1/6 untuk ibu kalau memang masih ada. Dan nanti ada asobah bilwair, ada asobah binafsi. Nanti itu-itunya kudu yang paham, kudu yang ngerti, supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu saja sekelumit mukadimah. Mudah-mudahan dari pembukaan mukadimah ini menjadi timbul musyawarah di keluarga. Silakan kalau mau dilanjut dalam hal kebaikan, itu demi kebahagiaan orang tua kita yang sudah tiada. Di samping tahlil, buat jadi pahala sedekah buat ahli kubur dari harta peninggalannya. Karena yang ke bawah adalah amal sedekah jariyah dari yang masih hidup, diniatkan pahalanya untuk ahli kubur. Itulah pentingnya di fidyahir. Makanya mumpung ada kesempatan kita yang masih hidup, belajar, yuk kita laksanakan sholat yang ditinggalin, berbuat baik yang ditinggalin. Karena apa yang kita bawa ketika masuk alam kubur, Honda Jazz nggak dibawa, motor NMAX nggak dibawa. Yang dibawa adalah kita madhab kiblat, Allahu Akbar. Yang dibawa adalah kita baca tahlil, baca yasin. Kalau itu kosong, 0, maka kita pun akan kecewa pulang kampung ke ahli kubur. Begitupun kita pulang kampung dari yang rantau ke Telajung, pulang kampung ke Jawa, nggak ada yang dibawa, luar di sana akan kecewa. Merantau sekian tahun, sepersekun pun nggak ada yang dibawa. Tuh loh. Mudah-mudahan bermanfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.